Gavin dan Edwin tengah berbincang di ruang tengah dengan ditemani teh hangat dan cemilan tradisional. Ada gerontol, makanan yang dibuat dari jagung rebus yang dipipil dan dicampur dengan kelapa parut. Rasanya nggak kalah enak dari jagung rebus yang ditaburi keju, susu, dan coklat. Ada juga tempe dage yang digoreng dengan tepung, tahu berontak atau kalau di Bandung disebut kehu. Makanan ini berbahan dasar tahu yang diisi sayuran dan dibalur tepung lalu digoreng. Selain itu ada mangkleng, makanan ringan renyah yang dibuat dari singkong yang dikukus dan diiris tipis-tipis lalu dijemur. Untuk mengonsumsinya, mangkleng tersebut digoreng, bisa dengan rasa original tanpa dicampur bumbu apapun, bisa juga dengan dicampur gula Jawa dan cabai untuk menciptakan sensasi pedas dan manis. Cemilan yang lain adalah keripik atau stik sukun. Ini salah satu oleh-oleh khas Cilacap yang sering dicari. Tak ketinggalan singkong goreng yang merekah dengan tampilan yang menggoda. Gavin antusias mencoba cemilan-cemilan itu. Untunglah dia tipe yang doyan makan apapun. Jadi semua makanan yang ada di hadapannya dapat diterima dengan baik di lidahnya. Gimana? Enak gak cemilannya? Edwin melirik Gavin yang tengah mengunyah tempe dage. Enak banget ya, senyum Gavin terlihat sumringah. Seketika rasa bersalah menyusup ke dalam benak Gavin ketika melihat senyum sang ayah mertua yang begitu tulus. Ia teringat akan perbuatan papanya yang telah merebut perusahaan milik sahabatnya sendiri. Ia mengumpulkan keberanian untuk minta maaf. Ayah. Iya Gavin. Gavin tertegun sesaat. Ia beranikan diri menatap sang ayah mertua meski ada bongkahan kecemasan. Takut sang ayah mertua akan terluka atau marah teringat kejadian lampau. Ayah, Gavin dan Papa minta maaf karena telah mengambil alih perusahaan ayah. Menjadikan perusahaan ayah menjadi anak perusahaan Andre Angkasa. Juga mengganti semua jajaran direksi. Papa bilang, perusahaan ini nantinya juga untuk masa depan Gavin dan Ria. Tapi rasa bersalah itu tetap ada. Edwin terdiam sejenak. Sejak tinggal di kampung dan lebih mendekatkan diri pada Allah, keinginannya yang menyangkut hal-hal bersifat duniawi sudah tak lagi ia prioritaskan. Ia hanya ingin hidup tenang di masa senjanya. Gavin, saya memang berhutang pada perusahaan papamu, dan saya tidak mampu melunasinya. Selama saya menjalankan perusahaan, saya tak menampik bahwa papamu juga banyak membantu. Awalnya saya memang berat melepas perusahaan, tapi akan lebih berat jika saya lalai dengan tidak melunasi hutang. Saya tidak mau mati dalam keadaan berhutang. Gavin tak merespons. Rasa bersalah itu masih menghantui. Sebenarnya papamu pernah datang ke sini beberapa waktu yang lalu. Papamu mengajak saya untuk bergabung kembali dengan perusahaan. Papamu juga meminta maaf. Tapi saya tidak menerima tawaran papamu karena saya lebih bahagia dan tenang di sini. Saya lebih bahagia menjadi petani, peternak, dan warga desa. Lagi pula perusahaan itu nantinya akan menjadi masa depan kalian berdua dan anak keturunan kalian kelak. Saya tidak mau memikirkan perusahaan lagi. Sudah lelah saya. Edwin tersenyum, senyum yang begitu tulus. Gavin tak tahu bahwa papanya pernah mengunjungi ayah mertuanya karena sang papa tidak pernah bercerita apa-apa menyangkut fakta ini. Gavin bisa melihat ketulusan yang terpancar dari sorot bening sang ayah mertua. Ia mengagumi jiwa besar sang ayah mertua yang mau memaafkan kesalahan sahabatnya. Kesalahan yang sangat besar. Kini ia tahu dari mana sifat baik Rea berasal. Terima kasih untuk semuanya, ayah. Saya minta maaf sekali lagi. Gavin menunduk, kendati Edwin sudah mengikhlaskan, rasa bersalah itu masih bersemayam. Ayah sudah memaafkan jauh-jauh hari. Ini bukan kesalahanmu. Ayah justru yang harus berterima kasih karena kamu sudah menjaga Ria dengan sangat baik. Belum pernah ayah melihat Ria sebahagia sekarang. Dulu ia jarang tersenyum, jarang bicara, penyendiri, dan suka murung. Makannya juga sedikit sekali. Kemarin ayah lihat Ria makan banyak bicara, tertawa, tersenyum. Ayah merasa bahagia. Dia menjadi ceria, badannya lebih berisi, dan tampak benar dia sangat bahagia dengan kehidupannya yang sekarang.
Ayah mohon, teruslah menjaganya dan mencintainya. Ayah hanya ingin kebahagiaannya. Ada pengharapan yang begitu besar tercetak dari dua bola mata Edwin. Gavin mengangguk. Entah kenapa, pesan itu begitu menyentuh. Kasih sayang seorang ayah itu luar biasa. Insya Allah ya, Gavin akan berusaha untuk selalu menjaga dan mencintai Rhea. Itu sudah menjadi kewajiban Gavin. Edwin tersenyum begitu mereka. Terima kasih banyak nak, ucap Edwin sembari menepuk bahu Gavin. Ayah, Mas Gavin, sarapan dulu, ucap Rhea dari ruang makan. Keluarga itu pun sarapan bersama dalam suasana kekeluargaan yang begitu hangat. Siangnya, Gavin dan Rhea akan melaju menuju hotel di kota. Sudah tergambar rencana liburan mereka untuk menghabiskan waktu santai di kota bercahaya itu dengan berjalan-jalan di pantai dan menikmati fasilitas hotel. Rhea mengenakan lingerie terbaik yang ia miliki. Ia teringat akan perkataan Hema yang menyarankan untuk tak mengenakan lingerie yang banyak untaian talinya. Sore tadi mereka tiba di hotel. Gavin menyewa kamar mewah terbaik. Kamar ini cukup luas dan nyaman. Gavin keluar dari kamar mandi. Ia terkesima melihat sang istri tampil seksi dan menggoda dalam balutan lingerie berwarna marun dengan rok super mini. Mengekspos paha mulusnya. Tubuh Rhea terlihat lebih berisi, membuat lekuk tubuhnya semakin terlihat aduhai dengan tonjolan dada yang lebih berisi dan sintal. Benar-benar menggiurkan dan mengobrak-ngabrik pertahanan Gavin. Bagaimana Gavin tidak terpukau? Rhea menatap tajam Gavin dengan tatapan yang sangat sensual. Ia menyela rambutnya ke belakang dengan gerakan ala model terkenal. Tak lupa menggigit bibir bawahnya seakan meminta Gavin untuk segera menerkamnya. Gairah Gavin yang sudah tersulut semakin membumbung hingga ke puncak. Dengan cekatan, ia segera melangkah mendekat ke arah istrinya. Rhea tak pasrah begitu saja. Ia naik ke ranjang dan mundur beberapa langkah. Gavin ikut naik ke ranjang. Kedua tangannya membuka lebar seolah hendak menangkap mangsa yang sudah diincar. Rhea turun dari ranjang menghindari serangan Gavin. Jual mahal nih. Biasanya langsung pasrah. Ini menghindar terus. Awas saja kalau kena. Gavin turun dari ranjang. Rhea tertawa. Ia mundur lagi menghindar dari Gavin. Gavin segera berlari dan mendekap tubuh istrinya. Kena kau. Saking gemasnya, Gavin menciumi seluruh wajah Rhea bertubi-tubi. Lagi-lagi Rhea tertawa. Mas, Gavin segera membopong tubuh Rhea dan membaringkannya di ranjang. Selanjutnya, ia menciumi kembali wajah istrinya. Rhea menahan geli dan memekik. Mas Gavin, Gavin menempelkan jari telunjuknya di bibir Rhea. Sst. Rhea berhenti tertawa. Ia menatap wajah Gavin di atas wajahnya. Dadanya kembang kempis menetralkan napas yang berkejaran. Gavin menelisik wajah Rhea begitu tajam dengan senyum tipis yang manis. Seketika hati Rhea meleleh. Kamu sudah bangunin macan, jadi kamu harus tanggung jawab, ucap Gavin. Tanggung jawab apa? Tanya Rhea polos. Gavin berbisik. Jadilah mangsaku dan aku akan memakanmu. Gavin mengecup leher Rhea lalu beralih mencium bibir istrinya begitu panas dengan gerak tangan yang begitu cekatan melucuti kain yang membalut tubuh istrinya. Rhea menikmati perlakuan romantis Gavin. Ia bahkan tak sadar tubuhnya telah polos di bawah kungkuman Gavin. Kamar itu menjadi saksi bagaimana kedua insan itu menuntaskan hasrat dan gairah yang membara. Lenguhan dan desahan nikmat itu terdengar bersautan dan menjadi musik pengiring malam bulan madu yang romantis.